Pagi ini, aku duduk sendiri. Tak ada suara selain desir angin dan detak pelan dalam dada. Alam begitu tenang, dan ketenangan itu justru menamparku dengan lembut. Karena di keheningan itu, aku mulai mendengar sesuatu yang selama ini hilang. Suara dari dalam diriku sendiri. Aku pernah berpikir bahwa akulah yang paling benar, pendapatkulah yang paling tepat, carakulah yang paling masuk akal, dan ucapanku yang paling logis, paling jernih, dan paling bijak. Tapi seiring waktu, satu demi satu cermin kehidupan mulai menampakkan retaknya. Dan di balik retak-retak itu, aku mulai melihat wajahku sendiri dengan segala keangkuhan yang selama ini tidak aku sadari. Aku terlalu sering menyalahkan orang lain, terlalu cepat menilai, terlalu terburu-buru berkata mereka salah, tanpa benar-benar tahu apa yang sedang mereka jalani. Aku lupa bahwa kebenaran bukan milikku seorang, bahwa orang lain juga berjalan dengan nurani, dengan luka, dengan pengalaman, dengan cerita hidup yang tidak semuanya aku mengerti. Aku juga pandai berbicara, bahkan terlalu pandai. Kritik demi kritik aku lontarkan, komentar demi komentar aku lemparkan. Aku menilai cara orang lain berdiri, padahal aku sendiri belum pernah belajar bagaimana berdiri tegak di tengah badai. Aku bicara tentang keadilan, tapi seringkali melupakan adab. Aku bicara tentang kesalahan orang, tapi mengabaikan dosa-dosa kecil yang aku simpan rapi di bawah karpet hatiku. Dan yang paling menyakitkan, aku mudah memotong orang, tapi tak suka dipotong. Aku mudah menyela, tapi marah ketika disela. Aku ingin selalu dimengerti, tapi malas untuk mengerti. Lalu ada soal memberi dan menerima. Aku suka diberi. Aku suka saat orang lain peduli. Aku suka saat dunia memperhatikanku, memelukku dengan kepedulian, memberiku ruang untuk bernafas. Tapi saat dunia meminta hal yang sama dariku, aku pura-pura tidak tahu. Aku menunduk, lalu melangkah pergi, seakan-akan tak ada yang terjadi. Padahal aku tahu, tangan yang memberi selalu lebih tinggi dari tangan yang menerima. Tapi mengapa aku lebih suka berdiri di bawah? Mengapa aku takut memberi? Bukan karena rendah hati, tapi karena egois menyimpan apa yang aku punya. Aku pelit, bukan hanya pada harta, tapi juga pelit pada perhatian, pelit pada waktu, pada senyuman, bahkan pelit pada maaf. Dan ketika aku menatap orang lain, entah kenapa, mataku jadi lebih tajam. Aku bisa melihat titik noda dari kejauhan, tapi lupa bahwa kacamataku penuh dengan debu. Aku berkata dia buruk. Aku berbisik mengapa dia begitu rusak. Tapi aku lupa bertanya, apakah aku sudah bersih? Aku menghitung dosa orang lain seperti auditor kehidupan. Padahal ketika giliranku ditanya, aku hanya tersenyum kecut dan bersembunyi di balik pembenaran. Aku menyebut orang lain sombong, padahal akulah yang tidak mau menunduk. Aku menyebut orang lain angkuh, padahal akulah yang sulit mengucapkan maaf. Lalu pagi itu, dalam keheningan yang ganjil, aku berdiri di depan cermin. Bukan cermin kaca, tapi cermin batin. Cermin yang tidak hanya memantulkan rupa, tapi juga rasa. Dan di sanalah
Aku melihat betapa lelahnya aku hidup dalam topeng-topeng yang kubuat sendiri. Topeng benar, topeng kuat, topeng suci. Padahal hatiku rapuh, imanku compang-camping, dan jiwaku sekarat. Tapi tetap memaksa tertawa agar tak terlihat kalah. Aku menangis bukan karena orang lain menyakitiku, tapi karena aku terlalu lama menyakiti diriku sendiri. Terlalu sering berpura-pura tegar, padahal aku hanya takut mengakui bahwa aku salah. Dan pagi ini, akhirnya aku mengucapkan satu kalimat yang selama ini kutahan. Maafkan aku. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Maaf karena aku telah membiarkan kebencian tumbuh tanpa kendali. Maaf karena aku sering mengabaikan bisikan nurani. Maaf karena aku lebih sering menunjuk daripada mengajak. Dan sejak hari ini, aku belajar untuk lebih lambat menghakimi, lebih sabar mendengarkan, lebih ringan memberi, dan lebih jujur dalam menilai diri. Aku mulai mengerti bahwa manusia bukan papan catur hitam putih. Setiap orang punya sisi abu-abu yang tak terlihat dari kejauhan. Termasuk aku, termasuk kamu, termasuk kita semua. Kadang hidup tidak butuh pemenang. Kadang kita hanya perlu jadi manusia yang mau belajar. Bukan dari buku, bukan dari ceramah, tapi dari kesalahan sendiri. Karena orang paling bijak bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang mau bangkit dan berkata, "Aku salah, tapi aku ingin berubah." Dan saat senja datang menggantikan pagi, aku menutup mataku sejenak, menikmati semilir angin yang tak lagi menamparku, tapi memelukku. Karena kini, aku tidak lagi menuding, tidak lagi menyalahkan, tidak lagi menghakimi. Kini aku lebih sibuk bercermin, lebih sibuk membersihkan diri, lebih sibuk berdamai dengan masa lalu, agar esok ketika aku bertemu mata seseorang, aku tak lagi sibuk mencari celahnya, tapi sibuk mencari cahayanya. Sahabat, sebelum kau menunjuk, bercerminlah. Sebelum mengkritik, dengarkan. Sebelum menuntut, berikanlah. Sebelum menyalahkan, maafkanlah. Karena dunia ini sudah terlalu penuh dengan luka. Jangan biarkan kita menambahnya, hanya karena tak mampu menerima bahwa kadang yang salah itu bukan mereka, tetapi kita.